Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, teman-teman nanti bisa memahami pentingnya dan keunggulan database. Dia bisa memahami dengan baik pasti perbedaan database dengan sistem yang berbasis file. Kemudian nanti bisa memahami sistem database termasuk di dalamnya apa itu logical view, apa physical view, skema, language data, DBMS. Kemudian menjelaskan database relasional sebenarnya lebih kepada teman-teman bisa ya mempraktekkan bagaimana membuat database relasional. Kenapa? Di setiap materi ini saya ingin membuat teman-teman bisa praktek membuat database relasional. Karena memang saya lihat setiap ujian itu selalu ada soal tentang bagaimana membuat database relasional. Kemarin lebih kompleks lagi ya. Kalau sebelumnya itu sekedar membuat database relasional. Jadi sebelumnya di masa pandemi awal-awal itu tidak hanya membuat database relasional, tapi juga menganalisis. Ini juga jadi banyak sekali yang harus diselesaikan di dalam ujian tentang materi database relasional. Nah, apa sih database ini? Apa sih database? Apa kita harus tahu tentang database? Nah, di sini katanya sebuah informasi yang terpusat, yang secara terpusat dan efisien dari sebuah file-file yang saling berhubungan. Jadi kalau kita bayangkan, ini ada gambarnya ya. Database itu adalah terdiri dari beberapa file. Sorry ya nggak punya dengan cara-cara, tapi style saya hilang nggak tahu dari mana. Kemudian pengajar pertama atau kedua gitu saya lupa namanya. Ya, jadi database di sini terdiri dari beberapa file. Jadi kalau kita mau bayangkan konsep sederhananya, database itu seperti teman-teman lihat membayangkan file Excel. File Excel itu ya beberapa sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya kan. Itu namanya file. Kalau dalam database itu namanya file, ada customer file, ada sales file, ada inventory file. Kemudian di dalam file-file itu atau di dalam sheet-sheet itu pasti kan ada baris ya kan. Dalam Excel itu kan ada sheet, kemudian ada barisnya, ada kolomnya gitu kan. Nah, barisnya itu disebut dengan recordnya. Record 1, record 2, record 3, atau baris 1, baris 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di tiap-tiap record itu mengandung field. Ya, mengandung field. Kalau di Excel ada kolom, ya kan? Ada kolom-kolom. Jadi di Excel itu ada sebuah file Excel, di dalamnya ada sheet. Sheet itu kalau di database namanya file. Di dalam sheet itu ada record, di Excel namanya baris. Kemudian kalau di database itu ada namanya field, kalau di Excel namanya kolom ya. Kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kolom-kolomnya namanya kalau di database ya atribut ya, atribut atau field. Ini ada nomor customer, kemudian namanya, ada alamatnya, dan sebagainya. Nah, ini di dalam sebuah database itu dikatakan database katanya terpusat dan berhubungan gitu ya, berhubungan. Jadi antara customer file, sales, dan inventory itu saling berhubungan. Jadi nggak cuma sekedar file-file aja. Kalau di Excel biasanya kita menyimpan file sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu ya sebuah sheet yang berdiri sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang mendesain dia saling berhubungan ya kan, sheet 1 dengan sheet 2 berhubungan. Biasanya kalau teman-teman yang Excel mania itu ada formula VLOOKUP, LOOKUP kayak gitu ya. Dan sebagainya yang nanti dia sebenarnya mencari data di sheet tempat lain gitu kan, dari data di sheet lain, mengambil data dari sheet lain. Nah, itu berhubungan namanya. Nah, sama dengan database itu dia file-filenya ada customer file, sales file, itu saling berhubungan. Bagaimana dia saling berhubungan nanti kan di dalam file-file itu ada namanya field ya, ada namanya field. Nah, field itu yang nanti akan berkomunikasi, menjadi penyambung, menjadi jembatan antara satu file dengan file lain. Jadi, bisa kita lihat. Apa bedanya database sama
sistem yang berbasis file. Gambar ini ada masalah apa dengan pendekatan file ya? Sebelah kiri ini ada sistem yang berorientasi file. Kemudian yang di sebelah kanan sini ada pendekatan database. Kalau teman-teman lihat gambar ini kira-kira katanya kan database itu punya kelebihan dibandingkan dengan sistem berbasis file. Kita lihat di sini sistem yang berbasis file approach itu ada masalah apa di sini? Dan ini kita belajar pasti. Ini belajar pasti ada salahnya. Saya pun pasti ada salahnya. Teman-teman, sistem berbasis file ada masalah dia. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Gitu. Jadi bedanya, Pak, kan kalau file itu bisa Pak antara sales program, shipping program, dan billing program. Sedangkan untuk database itu Pak, itu datanya terintegrasi Pak, dan datanya saling berbagi data Pak antar sales program, shipping program, dan billing programnya Pak. Mungkin yang saya tangkap segitu Pak. Kalau di file dengan pendekatan file approach ini ada masalahnya apa nih? Masalahnya di mana nih? Kalau yang approach file, pendekatan file? Dia tidak saling berkesinambungan Pak antara filenya Pak. Oke, bagus. Tidak ya, berkesinambungan. Yang lain ada lagi nggak menambahkan teman-teman yang lain? Ada masalah apa? Jadi yang satu sudah oke, tidak berkesinambungan, tidak berhubungan. Apa lagi? Izin Pak. Ya. Mungkin dari file approach itu nggak ada database management sistemnya Pak. Jadi kayak kurang teratur gitu Pak. Nggak ada sistemnya Pak. Tidak ada sistem yang mengatur file-file itu ya. Ya. Oke, ada lagi? Ada masalah apa lagi di sini? Yang kelihatan Bang. Teman bisa lihat di file approach. Yang mau menambahkan? Nah, teman-teman lihat ya, di file approach ini kan ada 3 gambar tabung ya, tabungnya database ya. Jadi di sales program itu dia mengambil data dari master file 1, shipping program mengambil data dari master file 2, billing program mengambil data dari master file 3. Kalau dilihat isinya, master file 1 ada fakta A, B, C, D. Itu ada A, C, E, F. File 3 ada A, D, E, B. Ini kan ada redundancy ya, ada pengulangan data. Master file ada fakta A di input di situ, ada fakta B, ada fakta C. Di file 2 di input lagi fakta A sama fakta C. Padahal di file 1 itu kan ada fakta A sama fakta C, ya, di input lagi. Di file 3 juga fakta A sama D di input lagi. Ini kan redundancy. Mengulang data ya, nggak efisien ya kan. Nggak efisien juga nanti menambah tempat penyimpanan data. Berbeda dengan database approach. Cukup sekali aja dia kan, terpusat datanya. Terus sekali fakta itu di input, disimpan, kemudian dipakai bersama-sama oleh sales program, shipping, sama billing. Itu sangat efisien jadi database itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, bedanya sebuah database dengan sebuah sistem yang berorientasi file. Paham ya? Ada pertanyaan ini? Izin bertanya Pak. Ya. Berarti yang tadi itu fungsinya buat Gimana, Bro? Buat menghindari redundansi itu apa maksudnya Pak? Salah satunya menghindari redundansi data cukup sekali aja. Baik. Karena kalau berulang-ulang, bayangin ya teman-teman, di file 1 di input fakta A, file 2 fakta A di input juga, di file 3 di input juga. Kemungkinan ada kesalahan data ya kan, sangat mungkin ya kan. Mungkin nanti nggak konsisten datanya. Di file 1, file 2, file 3, fakta A itu bisa nggak konsisten datanya. Karena di input berkali-kali. Baik Pak, terima kasih. Jadi, redundansi, kemudian juga konsistensi. Efisien. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ini keuntungannya. Jadi tadi kita lihat data itu terintegrasi, ya kan? Jadi database itu di awal dalam database file-file itu terintegrasi, saling berkaitan, ini berhubungan antara device itu dengan file lain. Nanti ada atribut atau ada field yang menghubungkan, menjadi jembatan sehingga antara file 1, file 2, dan file seterusnya itu saling berkomunikasi. Kemudian data sharing bisa berbagi ya. Jadi nanti teman-teman mungkin ketika bekerja di unit data, ada unit lain minta data gitu. Dan minta data. Dan itu biasanya datanya rutin. Kalau bisa rutin gitu kan. Ini dengan database ini kita bisa berbagi data. Kita kasih akses gitu misalnya, atau kita kasih sebuah file yang dengan sesuai dengan kebutuhan stakeholder, kebutuhan pihak lain, kemudian nanti bisa kita bagi dan itu bisa langsung diintegrasikan oleh sistem orang lain, gitu. Tentunya dengan beberapa syarat ya, atau beberapa format yang harus dibuat sehingga di sistem A itu datanya bisa dipakai di sistem B. Namanya data sharing. Nah ini biasa terjadi di zaman sekarang ya. Apalagi di kosong itu sangat biasa, di mana data itu saling berbagi. Kemudian tadi ini mengurangi redundansi ya, dan inkonsistensi. Tadi cukup sekali aja di inputnya. Nah, kalau misalnya pendekatan file tadi bisa saja file fakta A, fakta B, fakta A yang ada di file 1, 2, 3 itu berbeda sama konsisten. Program. Jadi ketika ada program, ada fitur tertentu yang misalnya menampilkan nilai seorang mahasiswa. Ini ketika di data itu diambil dari database, kemudian diolah, sebenarnya data yang ada di pusat itu bisa berubah, tapi ada juga yang tetap gitu. Data itu tetap. Jadi dia independen. Sehingga data yang tetap itu bisa dipakai orang lain. Orang lain kemudian diolah lagi, berubah lagi. Jadi dia independen. Kemudian mudah diakses untuk laporan atau analisis fungsional. Jadi kalau datanya udah terpusat, enak aja. Kemudian buat analisis, tinggal ngambil aja, ngambil lintas misalnya ada banyak database yang diambil itu bisa saling dihubungkan. Izin bertanya, Pak. Bisa Izin bertanya, Pak. ya, silakan tadi. Tadi kan kalau misalkan di keuntungan database itu kan data tidak tergantung pada program digunakan. Nah, kalau misalkan kita ingin berbagi data itu, apa harus di aplikasi yang sama, Pak? Misalkan tadi kan bisa tadi pakai Excel sama Access. Apakah semua itu harus pakai Excel atau bisa campur-campur pakai Access dan Excel, Pak, untuk meminta data yang sama itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ini saya mau kasih gambaran gini. Yang sekarang dipakai Pemda. Jadi Pemda itu punya sebuah aplikasi namanya Sistem Informasi Keuangan Daerah. Setiap Pemda itu punya aplikasi yang berbeda-beda buat keuangan daerahnya. Keuangan daerah itu nanti mereka menghasilkan laporan keuangannya, LRA, kemudian neraca, segala macam. Itu setiap Pemda itu punya aplikasi yang berbeda-beda. Nah, sementara di pusat, pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, ini kan Bu Menteri butuh data kan, berapa sih penerimaan di daerah, berapa sih pengeluarannya, berapa realisasi sampai sekarang, kan butuh data ya. Nah, data itu tersimpan di dalam aplikasi Pemda yang berbeda-beda aplikasinya. Nah, bagaimana Kementerian Keuangan itu menangkap data yang di Pemda, yang ada 365 Pemda, sekarang ada berapa? 482 Pemda, sekitar 482 ya, nggak tahu kalau yang terbaru, sekitar 482. Itu ditangkap sama Kementerian Keuangan, data ditangkap semuanya diolah, kemudian menjadi sebuah laporan. Nah, artinya apa? Itu aja bisa ditangkap ya untuk laporan. Berarti itu juga bisa diambil untuk diolah, bisa digunakan lagi oleh aplikasi yang berbeda ya kan? Teman-teman bisa bayangin, Pemda ini aplikasinya udah berbeda. Kemudian kita ambil dengan sebuah sistem yang berbeda dengan Pemda gitu. Nah, itu makanya kecanggihan teknologi sekarang gitu. Jadi
apapun bentuk aplikasi yang ada di Pemda, di unit organisasi lain, itu bisa kita pakai gitu datanya, apapun bentuknya aplikasi. Dan kita nggak harus sama dengan aplikasi yang tempat kita ambil datanya. Yang penting ada kesepakatan bentuk datanya seperti apa gitu. Nah, nanti ada kuncinya, ada kunci bagaimana menerjemahkan data itu supaya bisa kita olah, kita gunakan meskipun itu dari aplikasi yang berbeda. Nah, namanya nanti salah satunya adalah adanya kamus data. Nah, kamus data ini semacam panduan supaya kita yang akan menggunakan data dari orang lain itu nanti bisa membaca data yang dari orang lain itu ya, membaca dari orang lain, kemudian nanti kita terjemahkan ke dalam sistem kita. Nah, kalau sudah kita terjemahkan berarti otomatis bisa masuk kan ke sistem kita. Jadi nggak harus sama ya, berbeda pun di zaman sekarang itu sangat bisa. Ya, ada lagi katanya? Pak, terima kasih Pak. Jadi di sini di user penggunanya informasi database itu bisa digunakan oleh user yang berbeda-beda. Karena database itu memiliki konsep yang namanya logical view dan physical view. Deklarasi logical view, deklarasi physical view. Rancang database ini membutuhkan pemahaman dari user, dari pemahaman kebutuhan user ya. Sehingga nanti dia bisa mendesain level konseptual dari database secara keseluruhan, fisikalnya maupun nanti logikalnya. Jadi ketika teman-teman misal ya kan kita nggak tahu meskipun kita belajar di akuntansi, kita nggak tahu nanti bekerja apakah di bagian keuangan, di bagian teknik. Contoh saya dulu D3 Anggaran, sekarang malah di TI, nggak nyambung banget. Pendidikan saya ekonomi keuangan syariah, nggak nyambung kan, sekarang di TI. Jadi ketika teman-teman nanti bekerja di sebuah unit data dalam desain database, ini harus paham betul kebutuhan user itu seperti apa. Sehingga nanti jangan sampai ketika kita membuat database ini nggak bisa memenuhi kebutuhan user. Jadi kita harus terus menggali dia itu kebutuhannya apa. Nggak cuma hanya kebutuhan pada saat ini. Yang menarik ketika kita membuat database atau membuat sistem informasi, kita harus bisa membayangkan ke depannya itu seperti apa. Seorang programmer atau membuat database engineering itu tidak hanya bisa memahami kebutuhan user sekarang, tapi ke depannya juga harus bisa memahami. Karena misalnya user nggak bisa membayangkan ke depannya seperti apa. Sebenarnya ada semacam bayangan. Si user ini kan pasti ini ya selalu berkoordinasi dengan pimpinan. Kemudian pimpinan itu kan rapat dengan pimpinan lagi. Para pimpinan itu rapat. Itu kan pasti udah punya rencana jangka panjang kan. Udah punya rencana jangka panjang sehingga sudah bisa digambarkan ke depannya ini sistem kayak apa. Database kayak apa gitu ya. Sehingga di sini seorang desainer itu harus benar-benar memahami kebutuhan user. Tidak hanya sekarang, tapi juga masa depan. Nah, kalau kita hanya memikirkan kebutuhan sekarang, sudah mendesain database untuk kebutuhan sekarang, ternyata ke depannya itu banyak sekali perubahan. Nah, ini kan kita akan membongkar ya, ada perubahan mayor, ada perubahan besar di dalam database. Tapi kalau kita bisa bayangkan, bisa mendapatkan informasi dari user bahwa kebutuhan ke depan itu seperti apa, sehingga desainnya ini, desain database itu sudah bisa menangkap kebutuhan masa depan, itu akan meminimalisir adanya perubahan-perubahan database secara besar gitu. Nah, itu menariknya di sini ketika kita mendesain sebuah database. Nah, ini contoh logical view dari sebuah data. Jadi logical view itu sebenarnya tampilan ya. Di sini kalau teman-teman lihat logical view yang paling atas ya. Ini sebuah tampilan yang diharapkan oleh user ya. Jadi user itu macam-macam untuk database. Ada user yang pengen melihat sebuah tampilan data seperti apa. Kan berbeda-beda orangnya. Ada user yang pengennya bentuk tampilan datanya seperti ini, tabel ya kan. Ada yang pengen chart, ya kan, chart. Ada yang pengen mungkin grafik ya, grafik batang misalnya. Ada yang mungkin pengen bentuknya laporan biasa gitu. Jadi beda-beda. Nah, yang diharapkan
user itu sebuah penyajian data itu disebut dengan logical view. Nah, untuk menampilkan sebuah logical view, ini ada sistem yang mengatur sistem bagaimana data itu diambil dari database. Ada namanya sistem DBMS. DBMS sebuah sistem bahasa program yang bisa bagaimana nanti menghasilkan logical view yang diharapkan oleh user. Nanti juga didukung oleh adanya operating system yang menghubungkan antara kebutuhan user dengan database. Nah, kalau fisik, kan ada logical view, ada physical view ya. Kalau physical view sebenarnya di sini yang ada di database. Bagaimana kita melihat susunan elemen-elemen data dari setiap database, file-filenya, apa aja field-nya. Nah, itu namanya physical view ya. Kita juga cuma sampai di situ sebenarnya. Kalau kita tahu, kalau kita ketika kita mungkin mendampingi seorang desainer database, kita mungkin akan ditunjukkan gitu. Ini database-nya disimpannya di komputer ini, speknya apa, jadi macam-macam tahu kita. Ini physical view. Maksud nanti struktur database itu seperti apa, itu namanya physical view. Kalau diharapkan oleh user ya, oleh pihak ketiga yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, apapun bentuknya. Nah, ini yang tantangan lain di database adalah user itu banyak sekali permintaannya, banyak sekali permintaan data yang sangat variatif ya. Kebutuhan itu kan banyak ya, maka kebutuhan bagaimana menampilkan logical view itu akan sangat variasi, akan sangat banyak bentuknya. Jadi memang tidak satu atau dua bentuk logical view, itu sangat banyak sekali. Tergantung user maunya apa. Pie chart sendiri misalnya enggak, nanti bisa didesain nggak cuma dari, kan sangat tergantung dari datanya ya, ini berapa elemen di dalamnya itu juga berbeda-beda. Kemudian tabel nanti bentuknya gimana itu juga berbeda-beda. Jadi banyak sekali bentuk logical view. Nah, kemudian dalam database itu ada yang namanya skema. Itu terdiri dari 3 level ya, ada konseptual, ada eksternal, sama internal. Ya itu sih skema itu. Nah, sini kalau kita lihat sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi kalau database apanya level konseptual itu berarti kita memahami bahwa sebuah database itu sebenarnya ada terhubungan, ada hubungan antara beberapa file. Kalau kita melihat konsep besar dari sebuah database itu, konseptual level itu maksudnya di sini. Bahwa database itu ada hubungannya di antara file-file, ada file inventory, ada sales, ada customer, dan sebagainya. Sementara kalau external level itu tadi yang logical view, tampilannya seperti apa sih, gitu kan? Ada yang bentuknya grafik, ada yang bentuknya tabel, ada yang bentuknya layan seperti ini kan. Nah, kalau internal ya ini seperti physical view ya kan. Inventory, file inventory seperti apa sih dalamnya, gitu kan? Oh ternyata itu ada field item number, bentuknya itu integer. Kemudian nol artinya harus diisi ya, item number itu harus diisi nol. Nol itu berbeda bukan dengan nol. Nol itu harus diisi. Meskipun diisinya adalah nol, itu berarti sudah diisi. Kemudian ada field description, ada field cost. Gitu. Ini tipenya currency, mata uang rupiah. Gitu. Kemudian description itu karakter. Item number itu bentuk tipe datanya integer. Integer itu maksudnya dia harus diisi angka ya kan, nggak boleh karakter. Gitu. Kalau dibentuknya karakter berarti boleh diisi angka, boleh diisi karakter. Kemudian kita lihat di sini ada penjualan, itu di sini ada file penjualan ya kan, isinya di dalamnya ada invoice number dan sebagainya. Ini namanya interval level. Kalau kita melihat gambaran secara keseluruhan itu namanya konseptual level. Dan kalau kita melihat tampilan yang diharapkan user
Itu namanya external level. Nah, kemudian bagaimana desain database ini? Ya, desain database ini membutuhkan sebuah conceptual view database secara keseluruhan. Membuat desain sebuah database. Di dalam database ini kita juga harus membuat data dictionary, kamus data ya. Jadi ketika kita melakukan data sharing ya, berbagi data dengan orang lain, dengan pihak lain, nah kita juga harus membuat data dictionary, kamus data. Kamus data seperti ini contohnya. Jadi kita ngasih file ya, ngasih file. File itu kan terdiri dari beberapa atribut ya, atau beberapa field. Nah, field itu harus dijelaskan di sini di kamus data. Namanya kamus ya, kamus itu kan penjelasannya. Harus dijelaskan dalam sebuah file ini contohnya ada elemen namanya customer number. Jelaskan apa sih customer number gitu kan. Kemudian di sini panjang fieldnya itu berapa, ada tipenya apa, jadi penjelasan tentang sebuah file yang akan kita bagikan orang lain itu namanya kamus data. Jadi nanti ketika teman-teman berbagi data dengan orang lain itu pasti akan diminta kamus datanya. Jadi bersandingan cuma sekedar file. Jadi kalau filenya itu sudah matang ya, data itu tinggal diolah aja, misalnya langsung jadi laporan itu nggak masalah. Tapi ketika data itu dipakai untuk diintegrasikan dengan sistem lain, nah ini biasanya membutuhkan orangnya juga. Kalau misalnya user sudah di awal tuh data yang fieldnya ini aja ya, ABCD, itu sudah dijelasin berapa panjangnya itu mungkin nggak perlu bisa juga. Tapi biar ratanya biasanya selain memberikan file, ini kita juga harus memberikan data. Dalam database tadi, ketika kita ingin menampilkan logical view ke user, ini kan ada namanya DBMS ya, System Management Database, yang mengatur bagaimana kita membuat atau mengumpulkan data di database, kemudian bisa di-sharing ke user yang membutuhkan sebuah DBMS. Nah, DBMS itu sebenarnya bahasa ya, bahasa di dalamnya, sebuah seperangkat program integrasi untuk memudahkan tugas dalam membuat atau mengakses atau memanage data. Jadi sebenarnya DBMS itu seperangkat program. Dalam itu ada DDL namanya, ada DML, ada DDL. Kalau DDL di sini mendefinisi sebuah data. Kita membuat database itu pakai namanya DDL. Sebenarnya ya tadi DBMS ini cuma instruksi aja ya, atau coding ya. Coding. Kalau kita membuat database berarti itu adalah DDL. Atau kita mengisi database, kemudian melakukan perubahan, menambah. Tadi ya di dalam sebuah file itu kan ada kolom, ada baris-baris ya. Kita menambah baris atau menambah kolom. Di dalam database itu nanti menggunakan DML. Kemudian ketika kita mengambil data, mengambil data dari database, kemudian nanti kita kan perlu menyajikan ke user ya, menyajikan ke user. Ini kan pasti diolah, apakah nanti diurutkan, karena data itu nanti bisa saja tidak urut ya, atau mungkin sudah urut tapi bukan urutan sesuai user ya. User misalnya maunya urut per tanggal, berarti datanya di dalamnya sudah urut berdasarkan nomor invoice gitu kan. Ini kan sudah berbeda ya. Itu nanti akan diolah lagi kan sama user, sama siapa, dalam DBMS ini nanti akan diolah. User maunya di short berdasarkan tanggal loh, sementara datanya berdasarkan nomor invoice. Nah, jadi nanti si DBMS dia akan melakukan sorting ya. Kemudian nanti menampilkan data ke user sesuai dengan kebutuhannya. Sebenarnya ya bahasa yang ada di dalam database ya. Nah. Sebenarnya kalau user itu melihat, kalau kita nggak tahu database, kita cuma tahunya
saya mau menampilkan penjualan bulan ini gitu ya. Penjualan bulan muncullah sebuah tabel bentuknya, logika bentuknya tabel yang ada di bayangan kita, seolah-olah itu adalah sebuah data itu tersimpan dalam sebuah tabel besar gitu kan, sebuah data dalam tabel besar. Padahal bukan. Data itu sebenarnya disimpan dalam beberapa tabel yang saling terintegrasi gitu kan, namanya database relasional. Jadi bukan data dalam sebuah tabel besar, satu tabel isinya semua data gitu, sama seperti yang tadi berbasis file, ini satu tabel gitu, isinya fakta-fakta yang jadi satu tabel isinya banyak. Itu seolah-olah yang dibayangkan oleh user ketika dia melihat sebuah logical view. Padahal bukan. Database relasional itu adalah beberapa tabel yang saling terintegrasi sehingga bisa menampilkan apa yang diharapkan oleh user. Contoh tampilan logical view yang diharapkan user ya, dia mau melihat data penjualan dari beberapa customer. Nah, ini contoh sebuah database relasional. Tabel dikatakan relasional itu karena tabel-tabel di dalam database. Jadi tadi kan tabel database itu kan terdiri dari beberapa file. File itu ada file sales, ada inventory, ada customer, ya kan. Ini saling berhubungan gitu. Yang ada anak-anak warna merah itu berhubungan. Kemudian kalau di sini kalau teman-teman lihat ada tanda ada tanda pagar gini ya, tanda pagar. Ini artinya dia kunci ya, atribut kunci. Nah ini atribut kunci ini yang menjadi penghubung. Kenapa file sales itu mempunyai integrasi atau berhubungan dengan sales inventory? Kenapa file sales itu berhubungan dengan customer? Bagaimana mereka saling berintegrasi? Ini menggunakan field yang ada pada pagernya ya. Ada kuncinya. Ini namanya file kunci. Apakah itu nanti ada beberapa file namanya primary key, ada namanya foreign key. Nah, jadi di tiap-tiap tabel itu memiliki file kunci, atribut kunci atau field kunci yang nanti menjadi penghubung dengan file lainnya. Makanya disebut dengan database relasional karena mempunyai relasi, mempunyai hubungan antara satu tabel dengan tabel lain. Nah, nanti ketika ujian itu teman-teman akan diminta buatlah sebuah database relasional. Jadi nggak cuma sekedar buat file tabel-tabel gitu aja, tapi dibuat relasinya, ada hubungan antara satu tabel dengan tabel lain. Itu namanya database relasional. Jadi kita pelajari lebih detail. Nah, di sini ada tanda namanya primary key, ada namanya foreign key. Primary key atau kunci utama atau foreign key itu kunci asing atau ada yang menyebutnya kunci luar. Apa sih fungsinya gitu kan? Teman-teman lihat di sini sales di file sales. Sales dikatakan di sini primary key-nya adalah sales invoice ya kan. File sales invoice itu adalah primary key, kunci utama. Sementara di file customer itu juga ada file customer sebagai primary key. Kemudian di file sales itu ada file customer. Dia disebut dengan foreign key. Maksudnya gimana gitu kan? Nah, kalau teman-teman lihat di file sales, berarti dia ada dua kunci ya. Ada dua kunci, primary key sama foreign key kan. Ada kunci utama sama kunci asing. Nah, maksud kunci utama itu adalah dia menjadikan satu record itu menjadi unik gitu ya. Menjadi unik itu maksudnya gimana? Ketika kita mengambil sebuah data, mengambil beberapa data dari sebuah file, kita menggunakan kriteria kunci utama, maka yang diambil dari file sales itu nanti dia harusnya
record yang unik gitu, bukan yang sama. Contoh gini, saya mau ngambil data sales dari file sales ya, yang sales invoice-nya kodenya 101 gitu. Nah, maka nanti saya akan membuat DBMS ya kan, tadi query membuat query, ambil sebuah record atau ambillah record dari file sales yang kode invoice sales-nya itu adalah 101. Maka itu akan diambil dari file sales yang kode sales-nya, kode invoice sales-nya itu adalah 101. Dan dikatakan parameter itu adalah unik. Artinya tidak ada invoice sales atau tidak ada kode yang ada di field invoice sales yang sama gitu. Dia hanya satu aja. Nggak boleh sama di dalam field sales invoice gitu ya. Ya, gitu juga di file customer. File customer di sini primary key-nya adalah customer. Kodenya di sini ada 151, 152, 153. Artinya ketika kita memasukkan data ke dalam file customer, itu nggak boleh ada kode customer yang sama. Dia hanya satu gitu. Maka itu disebut file itu adalah primary key, atau kunci utama. Jadi dia hanya ada satu ya di dalam file atau tabel tersebut. Sementara kalau foreign key atau kunci asing itu boleh lebih dari satu. Kita lihat di tabel sales, customer itu kodenya 151-nya ada 2 ya kan, 152-nya ada 2. Dia boleh ada lebih dari satu di dalam tabel itu. Karena dia akan menjadi penghubung. Maksudnya gimana sih penghubung gitu? Jadi ketika teman-teman gini ya, saya mau ini dong melihat data penjualan, tapi tampilannya nanti ada kode invoice sales, ada tanggal, ada price person, kemudian data customer-nya lengkap gitu. Data customer-nya lengkap, ada namanya, ada alamatnya, ada kotanya, ada negaranya gitu kan. Padahal itu datanya itu kan ada 2 tabel kan. Kita nggak bisa menampilkan dalam satu tampilan kecuali tabel itu punya relasi, ada hubungan. Nah, nanti ketika tampilannya itulah customer-nya itu ada namanya, ada stripnya, itu harus dipanggil. Nanti akan dipanggil oleh field customer di sini. Field customer yang ada di file sales sama field customer yang ada di file customer. Jadi fungsinya foreign key dengan primary key nanti adalah untuk berkomunikasi. Selain tadi primary key itu menjadi unik, menjadi data unik di dalam sebuah tabel, artinya nggak boleh ada data yang sama untuk field tersebut. Dia juga menjadi penghubung di file lainnya. Dan dalam database relasional ini harus ada yang namanya primary key dan foreign key. Apakah primary key itu harus satu? Nanti nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa lebih dari satu gitu ya. Ya, di dalam satu tabel itu primary-nya ada 2. Misalnya nggak cuma sales invoice aja, misalnya dengan sales person gitu misalnya ya. Jadi bisa 2. Nah tadi fungsinya primary key adalah menjadi penghubung dengan tabel lain. Dia akan menjadi penghubung kalau dia punya feed juga di tempat lainnya gitu ya. Contoh tadi customer ya kan. Customer itu adalah primary key di file customer. Tetapi field customer di file sales itu adalah foreign key-nya. Jika di foreign key primary key di file customer itu bisa berkomunikasi dengan file sales kalau field customer itu juga ada di dalam file sales gitu. Sehingga bisa berkomunikasi. Itu ya. Jelas nggak? Bingung nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kan tadi yang untuk primary key itu kan dia hanya untuk memanggil data awal aja, Pak. Udah gitu, kalau misalkan yang foreign key ini kan dia tuh untuk menghubungkan data.
Nah, misalkan kita itu ingin manggil data, tapi kita tuh cuma ingat atau kita ingin manggil yang foreign key-nya aja bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi sebenarnya primary key bukan hanya untuk manggil data. Primary key itu sebenarnya untuk menandai bahwa di dalam file tersebut itu nggak boleh ada data yang sama. Data yang sama untuk primary key ya. Kan primary key di sini contohnya di file sales itu adalah sales invoice ya. Nah, dikatakan primary key berarti field sales invoice di dalam file sales itu nggak boleh datanya sama gitu. Harus satu, harus unik gitu. Harus satu dan harus diisi. Jadi bukan cuma sekedar memanggil. Sebenarnya kalau memanggil apapun bisa, mau pakai field yang mana. Nah, teman-teman mau lihat, tolong tampilkan data penjualan tanggal 10, ya kan? Nah, maka di sini kita bisa menggunakan kriteria field date, ya kan? Field date di sini, panggil aja. Panggil data yang bukan tanggal 10, tanggal 15 Oktober. Nanti yang muncul adalah tanggal 15 Oktober, ada 2 di sini. Jadi semua field itu bisa dipakai kriteria untuk pemanggilan data. Nah, tapi kalau key-nya, kuncinya itu untuk pertama, kalau primary key untuk menandai bahwa di dalam file sales itu atau di dalam file customer itu data sales invoice atau data customer nggak boleh sama. Itu berarti di situ adalah primary key, kunci utama. Atribut itu atau field itu menjadi kunci utama. Tapi kalau foreign key itu nanti akan menjadi penghubung dengan primary key-nya di tempat lain gitu ya. Penghubungnya aja. Penghubung maksudnya gimana? Untuk menggabungkan file sales dan file customer gitu. Misalnya di record 1 di baris 1 ini kan sales invoice 101 ya, tanggalnya 15 Oktober, sales personnya above, kemudian nomor kode customernya adalah 151. Si user ini kan kadang butuh data kan, butuh informasi. Customer 151 itu siapa? Ada nanti user yang pengen tahu namanya aja. Ada user pengen tahu kotaknya aja, gitu kan. Ada user pengen tahu alamatnya aja. Ini nanti si field customer di file sales itu menjadi penghubung dia. Jadi penghubung di file customer. Dia bagaimana menghubungkannya? Karena di file customer itu ada primary key customer, ya kan, kode customer. Itu nanti disamakan. Kalau di bahasa programnya nanti ada semacam katanya join gitu ya. Jadi join itu dia menggabungkan file sales dengan file customer sehingga kedua tabel ini menjadi satu dan bisa ditampilkan oleh user gitu. Itu ya. Ada lagi Pak, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Hendy. Ini Pak. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada kesalahan dari pemahaman saya. Kan kalau tadi diilustrasikan database approach itu gambarnya seperti tabung ya Pak. Habis itu di dalamnya itu terdapat atau file yang saling terintegrasi. Yang ingin saya tanyakan, bukannya hal tersebut malah jadi lebih beresiko ya Pak? Karena misalnya kan kalau ada file atau field yang error atau korup gitu kan, itu kan saling terhubung gitu Pak. Nah itu tuh termasuk kelemahan yang tidak bisa diantisipasi kalau misalnya error tinggal manggil teknisi atau ada penanganan khusus biar nggak terjadi seperti itu Pak. Ya. Ya, bagus sekali. Memang di dalam prakteknya bisa jadi satu file itu korup ya. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah backup ya, di backup. Nanti kita belajar tentang modal internal. Salah satu ancaman di dalam sebuah data itu adalah hilang atau rusaknya file atau data ya kan. Bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana bentuk pengendaliannya? Itu menggunakan backup. Memang ketika salah satu kelemahan dari database itu adalah ketika ada satu file yang rusak atau katakanlah salah gitu ya, nggak valid, sehingga nanti ini kan berkaitan dengan file lain ya kan, sehingga menjadi sesuatu apakah itu salah atau menjadi error, itu memang terus salah satu resiko. Tapi sepanjang kalau kita membuatnya baik-baik aja, misalnya data itu sudah benar, kemudian tidak ada kerusakan data, itu justru jauh lebih besar keuntungannya daripada kerugiannya.
Jadi memang setiap apapun ada resikonya, setiap apapun ada ancamannya. Tinggal bagaimana kita membuat pengendalian internalnya. Jadi salah satunya kalau file itu ada potensi kerusakan, ya kita melakukan prosedur backup-nya. Kita buat, misalnya kalau memang data itu adalah intensitasnya tinggi atau perubahannya dinamika perubahan itu tinggi, kita melakukan prosedur backup yang rutin. Nah, sehingga nanti ketika ada rusak data itu, kita harus bisa memperbaiki data tersebut. Jadi itu banyak, semuanya pasti ada ancaman ya, ada ancaman. Tinggal bagaimana kita membuat pengendalian internalnya. Baik Pak, terima kasih. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya. Apakah dalam primary key sama foreign key ini harus berada pada satu file yang sama atau bisa berbeda ya Pak? Sama tadi kan dijelaskan bahwa primary key ini bisa memiliki foreign key yang lebih dari satu. Namun apakah bisa primary key ini tidak mempunyai foreign key juga ya Pak? Gimana yang terakhir? Apakah primary key? Apakah primary key ini juga bisa tidak mempunyai foreign key-nya sehingga tidak mempunyai foreign key. Oke. Tidak punya data relational gitu. Sebenarnya ini ya, namanya database relasional itu saling berkaitan ya. Yang ada di sales itu aja, yang ada di file sales itu aja. Sementara kebutuhan user pasti kan banyak ya. Dia pengen tahu nih penjualan 101 itu siapa sih gitu kan. Nah makanya di sini perlu ada data customer yang merupakan sebenarnya itu adalah foreign key yang akan menghubungkan primary key di file customer. Kalau tidak ada foreign key, nanti si user hanya bisa melihat data yang ada di file itu aja gitu. Di file sales aja atau di file customer aja. Customer ini kan nggak ada foreign key ya, nggak ada foreign key kan. Tapi dia punya dia foreign key-nya ada di tempat lain gitu. Yang di customer ini kan nggak ada foreign key ya. Nah, dia hanya bisa menampilkan customer aja. Nah, ketika user ingin mengetahui data customer yang ada di penjualan, maka dia akan melihat tabel penjualan. Tabel penjualan, oh di situ ada foreign key, nanti akan menjadi penghubung gitu. Gitu ya. Jadi memang bisa aja di customer, contoh ya di file customer itu nggak ada foreign key, tapi dia punya ada primary key dia itu ada di tempat lain gitu. Bayangkan kalau misalnya di sales itu nggak ada foreign key, di customer juga nggak ada foreign key. Ini semua, jadi semuanya nggak ada foreign key ya kan. Jadi kita cuma bisa melihat file yang ada di sales aja. Kita hanya bisa melihat file yang ada di customer aja, data-data yang ada di customer aja. Nggak bisa menggabungkan kedua data itu. Nah, di sini makanya perlu ada foreign key untuk menghubungkan dua file antara sales dan customer sehingga user bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Gitu ya, paham ya?
Baik, Jadi kalau Pak. ada Terima forensi kasih. bisa aja, ya satu bisa aja sih. Tapi kita cuma bisa melihat itu doang. Karena masing-masing sales maupun customer tuh nggak punya forensi. Ya udah, bisa lihatnya itu doang. Nggak bisa kita melihat informasi secara penuh. Izin bertanya, Pak. Mohon maaf, Pak. Misalkan gini, Pak. Yang di sales ini kan dia ada foreign key sebagai yang customer itu, Pak ya. Terus yang untuk yang tabel customer itu kan dia tuh langsung nginput yang 151 itu kan, Pak, yang dari sales itu. Nah, mungkin nggak yang di file customer itu dia itu foreign key-nya ada 2 dari yang sales, misalkan yang customer itu dia ada 1 dan 1 lagi itu dia dari misalkan customer mana, Pak ya? Mana, Pak? Misalkan yang customer itu kan dia 151, tapi dia tuh nanti yang kedua tuh ada foreign key lagi, misalkan 151A, 151B gitu, Pak. Jadi dari sales itu dia tuh ada 2 foreign key, Pak, misalkan A dan customer. Nah, nanti untuk yang di customer-nya itu jadi dia menampilkan customer yang foreign key di sales dan foreign key yang di sales itu B atau A-nya gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Maksudnya misalnya di dalam file customer ada satu file tambahannya. Iya, Pak, tapi dia dari yang sales itu, Pak, yang dari file sales itu. Jadi dia tuh yang 2 foreign key yang sales itu dia tuh minta untuk yang di file di customer itu, Pak. Seperti itu, Pak. Sorry, saya belum. Jadi contohnya tadi Contohnya 151A itu misalkan gitu, Pak. Jadi 151 itu misalkan ada 151A itu ada di mana? 151 tuh dia ada di file customer itu, Pak. Misalkan yang di file customer kemudian dari itu dia ada 151, tapi dia tuh ada minta misalkan jenis yang A atau sampai Z gitu, Pak. Misalkan. Nah, jenis A, jenis B dan seterusnya itu ada di mana isinya? Apakah kita menambahkan field baru di customer? Yang di customer itu, Pak. Atau di dalam field customer itu? Iya, Pak. Sorry. Saya mau naruh begini. Berarti di ini kan ada field to A gitu maksudnya. Iya. Ini ada 151, 152, kemudian ada 151A gitu. Bukan? Iya, Pak. Jadi gini, kemudian berikutnya nanti ada forensik baru di sini maksudnya, bukan? Maaf, Pak. Yang sales itu misalkan dia kan ada foreign key ini kan customer kan, Pak. Udah gitu dia ada foreign key satu lagi, misalkan jenis gitu. Di sebelah customer-nya ada foreign key. Jadi nanti yang waktu di file customer itu, dia waktu primary key-nya kan dia menampilkan yang customer kan otomatis kan, Pak. Dari yang foreign key di sales. Nah, dia juga menampilkan customer itu sebagai tapi baru lagi itu jadi di customer juga, Pak. Oh, berarti di dalam customer nanti ada di sini misalnya jenis gitu ya? Ada field jenis gitu. Oh, enggak. Kalau dia masih di dalam satu tabel customer, kita nggak perlu menambahkan forensik lagi di sini. Ingat, forensik itu kalau kita untuk menghubungkan cukup customer aja. Cukup panggil menjadi penghubungnya itu adalah field customer sebagai primary key di file customer, kemudian jadi forensik di file sales. Misalnya dia ada tambahan field baru, misalnya jenis, ya kita nggak perlu menambahkan forensik lagi di file sales sebagai field jenis tadi misalnya ya, nggak perlu. Karena cukup satu aja field jenis pun bisa dipanggil, nanti ditampilkan ke user gitu. Jadi nggak perlu ada 2, 1 aja. Nah kalau misalnya ada 2, bisa jadi ada 3, jadi bukan database relasional, jadi nggak efisien gitu. Fungsi database relasional, fungsi menghubungkan kamera dan itu adalah meminimalisir field-field yang ada di
file sales gitu, supaya nggak banyak field tambahan di dalam field sales, padahal itu ada di file customer gitu, nggak perlu menambahkan, cukup satu aja, efisien gitu. Kalau banyak, ya nggak efisien. Kecuali kalau misalnya jenis tadi itu adalah field foreign key baru di dalam file sales, nah kemudian kita buat di sini ada tabel baru, namanya misalnya tabel persediaan gitu kan. Nanti di sini ada primary key-nya adalah jenis produk, ya kan, jenis produk, kemudian ada uraian produk, kemudian satuan produk. Nah, nanti jenis ini menjadi penghubung tabel persediaan. Sehingga nanti si user ketika mau dapat penjualan itu ada jenis, dia pengen tahu detail informasinya, tinggal menghubungkan ke file persediaan. Dipanggillah semua file yang dibutuhkan user, field yang dibutuhkan user, apa yang dibutuhkan dipanggil dari tabel persediaan. Ini agak susah cara-caranya saya agak susah karena di virus. Mudah-mudahan paham teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jenis ini, field jenis ini ada di file customer, kita nggak perlu lagi menambahkan foreign key di dalam file sales. Cukup satu aja. Jadi primary key yang ada di tabel lain menjadi foreign key di tabel sales ya. Dengan adanya foreign key itu kita bisa mengambil semua field yang ada di file customer. Mau berapapun diambil boleh. Nah, fungsinya memang menghubungkan. Saya mau lanjut ya, karena sebenarnya materi utama bukan di sini, tapi nanti di desain database. Itu harusnya lebih banyak. Oke, berikutnya adalah mengapa kita perlu membuat tabel yang berhubungan ya, seperangkat tabel yang berhubungan. Kenapa kita perlu database? Nah, dalam penyimpanan data, kalau kita menyimpan data dalam satu tabel yang besar, itu tadi katanya ada redundancy ya, jadi ada pengulangan, kemudian juga nggak efisien. Nah, sehingga menyebabkan ada beberapa anomali. Ini ada update anomali, ada insert anomali, dan delete anomali. Kita seperti apa masing-masing anomali ini. Kemudian aturan kita mendesain database relasional. Yang pertama, setiap kolom di dalam baris itu harus memiliki nilai tunggal ya. Nilai tunggal, nggak boleh ada dua nilai di situ. Misalnya di sini customer, tabel sales ada customer, nilainya ada 151, 152. Jangan di situ dalamnya ada 151 dan 152 gitu. Itu kan enggak, bukan nilai tunggal, ada dua nilai. Ntar bingung. Ini sebenarnya customer-nya siapa nih di dijebak gitu. Ada dua. Kecuali kalau memang mengharapkan mendesain database memungkinkan bahwa sebuah penjualan itu bisa customer-nya ada dua, itu bisa. Tapi di sini kita harus membuat field baru di sini. Sekarang yang pertama ini customer 1, ini customer 2. Customer 2-nya siapa? Misalnya 152 gitu ya. Nah, itu bisa aja. Atau salesperson-nya ada dua, itu bisa aja. Tapi harus dibuat dua field, nggak boleh dua nilai ya. Customer-nya 151 dan 152. Jadi harus satu nilai. Kemudian kedua aturannya adalah primary key nggak boleh nul, kosong. Kosong itu bukan nol tadi ya. Kalau dia isinya nol berarti ada nilai. Tapi kalau nol itu kosong. Nah, ini disebut dengan aturan integritas entity. Jadi kalau dia kosong itu nggak bisa dihubungkan dengan tabel lain. Kalau ada isinya, nah, itu baru dihubungkan dengan tabel lain. Kemudian kalau foreign key nul, ini sama, dia tidak bisa menghubungkan dengan tabel lainnya yang disebut dengan reference integrity. Semua atribut dalam tabel harus menjadikan karakteristik. Jadi atribut itu dia mengidentifikasikan satu record ya. Atribut itu mendefinisikan objeknya. Tadi kayak misalnya salesperson, ya berarti itu menunjukkan salesperson-nya.
jangan mengidentifikasikan hal lain. Jadi setiap atribut itu adalah identifikasi tertentu. Tanggal ya berarti memang tanggal isinya, bukan isi yang lain. Gitu. 100% berarti isinya ya orang yang melayani penjualan gitu kan. Customer ya berarti isinya customer, jangan diisi dengan jumlah penjualan. Gitu. Nah, dengan aturan-aturan tersebut nanti memungkinkan database untuk dinormalisasi dan memecahkan permasalahan anomali update, insert, dan delete. Nah, bagaimana kita mendesain database? Ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah normalisasi, yang kedua namanya semantik, data modeling. Data normalisasi, pendekatan normalisasi itu dimulai dengan mengasumsikan bahwa data itu disimpan dalam sebuah tabel besar. Kita mengasumsikan data itu disimpan dalam sebuah tabel besar. Jadi mungkin aja sebuah organisasi itu belum punya database relasional. Data itu disimpan dalam satu tabel besar. Kemudian nanti kita partisi ya. Kita partisi ke dalam beberapa tabel kecil. Tabel besar kan awalnya tabel besar ya. Kita partisi ke dalam beberapa tabel kecil sampai menjadi sebuah bentuk tabel yang disebut bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini nanti dia akan terbebas dari masalah anomali, apakah itu update, insert, dan delete. Dan kita lihat apa sih. Jadi pendekatan normalisasi dimulai dari kita tuh punya data besar gitu, data besar dan disimpan dalam sebuah tabel. Kemudian data itu kita pretelin ya, kita partisi kecil-kecil ya, kita potong kecil-kecil sampai menjadi sebuah bentuk tabel bentuk ketiga. Nah, kalau sudah sampai bentuk ketiga, itu berarti bebas dari anomali. Itu bisa nanti kita relasionalkan. Kita buat hubungan antara satu tabel dengan tabel lain. Itu hilang semua anomali. Nah, bedanya kalau pendekatan yang kedua, semantik. Semantik ini kita membuat dari awal ya. Dari awal, belum ada data ya, belum ada data sama sekali. Jadi kita buat tabel-tabel bentuk ketiga dulu. Nah, tapi sebelum bentuk ketiga, kita harus paham dulu nih. Nah, desainer itu harus paham, punya pemahaman tentang proses bisnis atau informasi yang nanti akan aktivitas yang akan dijalankan gitu. Ini tentang apa? Laporan apa? Laporan akuntansi gitu ya. Mau bikin neraca. Nah, ini nanti harus tahu di proses bisnisnya, alur-alurnya itu harus tahu. Sehingga nanti ketika membuat tabel gitu ya, dimulai dari tabel-tabel yang kecil. Kalau tadi normalisasi kan tabel besar, kemudian kita pretelin ya. Kalau sekarang kebalikannya, ini dari tabel-tabel yang kecil. Nah, kira-kira kalau kita punya pemahaman yang luas, yang lengkap tentang proses bisnis di suatu organisasi, kita akan tahu, oh kira-kira tabel yang dibutuhkan itu apa aja gitu. Tabelnya apa aja, kemudian nanti menghubungkannya bagaimana. Nah, jadi ini dua pendekatan dalam mendesain database relasional. Biasanya di ujian itu yang ditanya adalah pendekatan normalisasi, bagaimana membuat database relasional dengan pendekatan normalisasi. Jadi ada file besar dulu, kemudian teman-teman mempartisi menjadi beberapa tabel kecil. Nah, langkahnya seperti apa normalisasi? Nah, jadi pertama kita lihat dulu tabel besar ya kan, itu namanya data yang tidak normal. Kemudian kita transformasi menjadi tabel bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Ini bisa lompat ya, bisa jadi tabel di suatu organisasi udah bentuk pertama bisa jadi nggak perlu normalisasi, maksudnya di paling atas ini bisa kita abaikan ya, yang normalisasi bisa kita abaikan, bisa jadi ya. Jadi kondisinya suatu organisasi dia normal atau sudah dalam bentuk pertama bisa jadi, sehingga nanti tinggal kita mengubahnya bentuk kedua dan bentuk ketiga. Ini juga bisa dilewati, nggak perlu bentuk kedua juga bisa. Nanti tergantung dari datanya, kita lihat datanya. Kalau memang butuh bentuk kedua ya kita buat bentuk kedua. Nah, contoh gini, ini contoh tabel yang tidak normal ya, tabel 48 itu tidak normal. Ini kita lihat ada file mahasiswa student, ada namanya, ada jurusannya ya kan. Kemudian ada mata kuliahnya di sini. Ini kan kosong ya. Kalau di Excel kita lihat
itu kan harus diisi ya. Ini kan kosong, ini nggak bisa nih. Untuk membuat sebuah database relasional ini kita harus mengkonversi menjadi database bentuk pertama. Nah, jadi yang kosong-kosong ini kita isi. Kita isi sehingga kita tahu oh pengulangannya data yang diulang-ulang itu yang mana gitu kan. Nah, nanti prosesnya adalah kita mencoba meminimalisir data-data yang diulang ya, redundansi ya kan. Yang mana nanti akan kita kurangi gitu kan. Nah, ini bentuk tabel yang pertama. Nah, biasanya kalau di ujian dia udah langsung bentuk yang ini, bentuk pertama. Dari normal ke bentuk satu kan hanya cuma mengisi aja. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Ya, tadi primary key di dalam sebuah tabel itu adalah nilai unik ya, nilai unik. Jadi nggak boleh sama di dalam tabel tersebut. Nah, tapi di sini kita lihat student ya kan, ada yang sama ini kan 86432 ini kan sama. Sebenarnya primary key itu cuma satu, tapi ini sama. Nah, jadi primary key di dalam tabel itu bisa nggak cuma satu, tapi bisa dua. Di sini kita lihat primary key juga ada course ya kan. Ada course, ada student, itu primary key dua-duanya. Tapi katanya di dalam primary key nggak boleh sama. Ini ada sama nih, MGT 101 dengan MGT 2 kan sama. Nah, yang dimaksud di sini primary key menjadi unik, itu primary key itu bisa gabungan ya, nggak cuma satu. Jadi bisa gabungan, bisa lebih dari satu. Nah, contoh dalam hal ini tabel 49, primary key-nya ada dua, student dan course. Bagaimana satu record itu menjadi suatu yang khusus ya, berbeda dengan record lainnya. Karena kan redundansi itu berarti kita tidak ada pengulangan data ya. Satu baris itu harus satu catatan yang khusus ya. Nggak boleh diulang lagi. Kalau misalnya ada data yang sama, itu kan berarti nanti double ya kan. Bayangin teman-teman, ada data masuk sama, data penjualan sama masuk. Nanti ketika penyajian raca, penyajian laporan operasional, itu kan datanya jadi double ya kan, ada penjualan double. Jadi nggak boleh redundansi, maksudnya nggak boleh ada data yang sama dimasukkan dua kali. Nah, supaya data itu masuknya cuma sekali, maka fungsinya fungsi primary itu adalah mensortir dia. Primary key, ingat, primary key adalah dia menjadikan satu data, satu record itu harus menjadi sebuah data khusus ya, nggak boleh sama dengan data yang lainnya. Nah, di sini primary key-nya ada dua, student dan course. Artinya apa? Jadi yang menjadi kriteria dalam satu baris itu adalah student dan course-nya, mahasiswa dan mata kuliah. Artinya gini membacanya. Mata kuliah yang 86 mahasiswa dengan kode 86432 dan course-nya ACC 315 itu cuma satu ya kan. Yaitu saingan yang berikutnya kan, meskipun dia sama-sama namanya STETI ya kan, namanya STETI, tapi dia course-nya di sini akuntansi 324 kan berbeda dengan yang pertama kan. Jadi di sini primary key-nya ada dua dia, student dan course. Jadi kriteria kita mengambil data itu ada dua, yaitu yang mahasiswa yang kodenya tertentu dan yang mata kuliahnya apa. Jadi kita menarik datanya nggak cuma satu berdasarkan primary key mahasiswa. Jadi di bentuk pertama kita harus menentukan primary key-nya itu mana. Kalau anormal kan nggak ada primary key ya. Nah, yang bentuk pertama kita harus menentukan primary key. Nah, langkah pertama untuk normalisasi adalah kita mau memindahkan grup-grup yang pengulangan. Ini kan banyak yang sama-sama diulang lagi ya kan. Jadi namanya sama, kemudian mata kuliah juga sama, software juga sama. Oke, sorry saya percepat supaya bisa latihan. Nah, kemudian tadi katanya normalisasi itu adalah kita mempartisi ya sebuah file besar, kemudian kita potong-potong menjadi sebuah file kecil sampai benar kalau sudah dalam bentuk ketiga itu semua permasalahan, semua anomali, tadi kan ada update, ada delete, ada insert, itu
dihapuskan. Kalau kita lihat di tabel bentuk pertama, ini ada masalah ya. Kan satu tabel itu harus diisi lengkap ya kan. Misalnya ada mahasiswa baru di sini. Mahasiswa baru kita mau tambahin, tapi kita kan belum tahu itu mahasiswa mengambil mata kuliah apa. Kan nggak bisa dimasukin ya kan. Itu berarti ada permasalahan anomali insert ya kan. Nah ini jadi masalah di bentuk pertama ini. Makanya kita pecah dulu pertama mahasiswa. Ini karena mahasiswa ini ada yang pengulangan ya kan, dan namanya sama, Mels, Steti ya kan. Ini kan sama. Jadi kita pisahkan dulu. Kita buat sebuah tabel tentang mahasiswa. Kita pisahkan di sini tabel pertama, yang bentuk ketiga itu tabel mahasiswa. Nah, yang tadi pengulangan, kita hapus tuh yang sama. Yang pengulangan kita hapuskan, kita grupkan ya kan. Jadi sebenarnya cuma ada 3 mahasiswa di sini kan. Ada Steti, ada Arsya sama Mels. Kalau kita lihat di sini ada Steti, Arsya sama Mels. Yang lain pengulangan kan. Nah ini jadi yang pertama bentuk ketiga, tabel bentuk ketiga. Jadi sebelumnya saya mau ini, di dalam kita merancang sebuah database, ini sebenarnya secara garis besar itu ada 2 jenis tabel. Pertama tabel master, yang kedua ada tabel transaksi. Tabel master itu biasanya menjadi dijadikan sebuah referensi untuk tabel lainnya. Kenapa jadi referensi? Karena dia jarang sekali ada perubahan di dalam tabel tersebut. Kalau perubahannya sering, itu namanya tabel transaksi. Misalnya dalam sistem penjualan, pasti kan ada tabel barang ya kan, ada tabel penjualan. Nah, sistem penjualan berarti yang sering berubah itu adalah data penjualan. Maka tabel transaksinya itu adalah tabel penjualan. Sementara kalau tabel barang itulah tabel master. Nah, tabel master ini nanti akan menjadi referensi di dalam tabel penjualan. Nah, begitu juga tentang mahasiswa, ini tentang mahasiswa dan mata kuliah gitu kan. Maka yang menjadi referensi atau tabel master di sini adalah tabel mahasiswa. Tabel master yang dalam bentuk ketiga ya. Ini ada 3. Ketiga ya. Nah, yang pertama, jadi kita pretelin tabel besar, kita partisi jadi beberapa tabel kecil, tapi syaratnya tabel-tabel kecil itu harus dalam bentuk ketiga gitu kan. Jadi kita lihat prosedur membuat ini kan normalisasi. Tabel-tabel kecil harus dari bentuk ketiga. Tabel besar kita partisi jadi file-file kecil, tapi dia bentuk ketiga. Bentuk ketiganya seperti apa? Ini contoh satu tabel yang bentuk ketiga adalah tabel mahasiswa. Dia mengurangi pengulangan ya kan. Tadi mahasiswanya banyak kan, berulang-ulang kan data mahasiswa. Nah, tabel master cuma dia menghilangkan pengurangan. Cukup ada 3 aja. Jadi ketika ada mahasiswa masuk baru ya kan, kita bisa memasukkan data ke sini. Masukkan data ke sini tanpa merubah data yang lainnya. Jadi tadi data besar satu tabel A49 kita partisi menjadi 2 tabel. Tabel mahasiswa dalam bentuk ketiga dan sisanya adalah masih dalam bentuk tabel pertama. Kita lihat. Kenapa masih dalam bentuk pertama? Karena di dalamnya masih menyimpan anomali dia di sini. Ini kan sebenarnya sisa dari kita membelah ya, membagi tabel ini kan. Sisanya dari tabel ini. Tabel 411. Ini ternyata masih menyimpan anomali. Anomalinya apa gitu. Tabel 411 dikatakan di sini masih ada beberapa anomali. Pertama adalah update anomali. Ketika kita melakukan perubahan, ada perubahan tentang uraian mata kuliah, misalnya manajemen 101 pengen dirubah menjadi intro manajemen. Dari intro manajemen menjadi manajemen prinsipal. Maka di tabel 411 kita harus mencari nih yang intro manajemen ini harus dirubah menjadi manajemen prinsipal. Kita harus mencari. Bayangan ini kalau cuma 2. Kalau ribuan, berarti kita kan harus mencari ya. Mencari file-file itu. Nah, ini menimbulkan update anomali. Jadi, kalau ada satu yang nggak dirubah, itu jadi nggak konsisten kan. Nah, makanya
harus dirubah semua. Ini kenapa 4.11 ini masih menyimpan permasalahan. Yang kedua, insert anomali. Di sini tadi, kalau ada mata kuliah baru, kita nggak bisa menambahkan di sini mata kuliah baru. Di sini ada mata kuliah baru di sini. Mata kuliah baru kita harus tahu siapa instrukturnya, ya kan? Berapa nilainya, mahasiswanya siapa, gitu kan? Kan harus diisi mahasiswanya, harus diisi instrukturnya, harus diisi nilainya, ya kan? Padahal kita cuma pengen nambahin mata kuliah baru, belum ada instrukturnya. Nah, ini nggak bisa di sini. Nah, tabel 4.11 bentuk pertama, dia masih menyimpan masalah insert anomali. Dan dia juga masih menyimpan masalah delete anomali. Nah, di sini diasumsikan kalau misalnya student yang mendaftar ACC 371, kita lihat mahasiswa yang mengambil mata kuliah ACC 371, cuma ada satu kan. Kalau dia katakannya lulus dari kuliah ini, terus data ini dihapus, berarti kita hapus semuanya, hapus semua data. Kita akan kehilangan informasi tentang instruktur KNOK. Di sini ada namanya KNOK, ya kan. Kita kehilangan informasi tentang instruktur KNOK. Kita kehilangan informasi tentang mata kuliah 371. Nah, jadi ketika menghapus satu mata kuliah, dia menghapus semua informasi. Itu menjadi masalah di dalam tabel 4.11. Bagaimana masalah itu selesai? Maka kita partisi lagi. Bentuk pertama itu harus kita partisi. Tadi kan dari awal juga masih tabel besar, bentuk pertama kita partisi. Ya. Yang kedua, juga tabel 4.11 kita partisi. Kita bagi lagi supaya 3 anomali itu terselesaikan. Caranya ini berikutnya, angka kedua adalah kita memisahkan parsial dependensi, ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial itu apa? Di sini kalau kita lihat tabel di sini ada field office, ya, ada office hours, ada office location, ada phone. Ini sebenarnya dia kan tergantung pada instruktur, ya, kan? Bukan tergantung. Course description di sini. Uraian mata field course, ya. Padahal di sini primary key-nya di sini ada dua nih, ada dua, mata kuliah dan course juga. Artinya apa? Catatan atau record khusus, dia menjadi sebuah catatan khusus atau data khusus kalau kita mengambil data tersebut dengan kriteria dua kriteria primary key, student dan course-nya. Kita bisa mengambil satu nilai, satu catatan bisa menjadi catatan, dikatakan catatan khusus kalau kita memanggil catatan itu, memanggil record itu, yang hasilnya cuma satu gitu. Berarti di sini kriterianya dua, ya kan? Kita harus memanggil mahasiswa yang kodenya 86432 dan course-nya ACC 315. Jadi kan ada dua kriteria, ya kan? Nggak bisa kita memanggil panggil mahasiswa dengan 86432, maka nanti akan muncul 4 record. Ada 3 record. Nah, berarti itu bukan record yang khusus. Karena yang muncul ada 3. Dikatakan catatan khusus kalau yang kita panggil itu 1. Bagaimana manggil 1? Berarti kita punya 2 kriteria. Panggil sebuah record di dalam tabel 4.11 yang kode mahasiswanya 86432 ya kan, dan kode course-nya adalah ACC 315. Maka nanti yang muncul akan 1. Kalau muncul 1 itu berarti record itu adalah khusus. Dia tidak sama, tidak ada redundansi, tidak ada duplikasi data di dalamnya, kan, cuma 1. Nah, ini harus dipisahkan di sini, harus dipisahkan. Ini namanya dependensi parsial. Ketika ada course nih, dependensi parsial itu ketika ada atribut lain, ini ada atribut primary key, ya, ada PK primary key, PKT primary key. Misalnya di sini course description, itu tergantung hanya kepada course aja. Ini kepada course aja. Ini ngebacanya gitu.
Jadi cost di sini tergantung pada cost aja. Padahal di sini primary key-nya ada 2. Nah, maka ini harus kita pisahkan. Maka tabel A411 ini harus dipisahkan. Nah, di sini dipisahkan menjadi tabel mahasiswa dan nilai. Mahasiswa dan nilai. Kemudian ada tabel bentuk kedua. Nah, tabel bentuk kedua namanya instruktur. Yang pertama, tabel nilai. Bagaimana satu record menjadi sebuah catatan khusus, sebuah record khusus, dia punya 2 primary key. Dia sudah menjadi bentuk ketiga. Kalau sudah jadi bentuk ketiga, tadi berarti sudah bebas dari update, insert, dan delete anomali. Nah, ini ngebacanya, dia menjadi catatan khusus kalau kita menggunakan 2 kriteria ini. Panggil 2 data yang kode mahasiswa 8632 dan kode cost-nya 315. Makanya muncul cuma 1 dia. Nilainya ini doang ya kan. Nah, ini namanya tabel transaksi. Ya, tabel transaksi, bukan tabel master. Dia perubahannya sangat dinamis. Tiap ada UTS, ada UAS, itu kan berubahnya. Dia berubah terus. Berbeda dengan tabel master yang hanya jarang berubah. Nah, setelah kita pisahkan ini tabel yang memiliki ketergantungan parsial, ada 2 karena ada 2 primary key ya. Nah, sisanya menjadi tabel 413. Nah, tabel 413 ini ternyata masih menyimpan namanya masalah dependensi transitif. Nah, di sini atribut-atribut office hour, kemudian location sama font. Ini sebenarnya kan tergantung pada instruktur ya. Ini juga masih menyimpankan anomali. Kita nggak bisa menambahkan instruktur kalau kita nggak tahu mata kuliahnya apa. Kita nggak bisa menambahkan mata kuliah kalau belum ada instrukturnya kan gitu ya. Jadi di sini harus namanya apa? Ada ketergantungan transitif. Jadi sebenarnya atribut office hour, office location itu bukan tergantung pada primary key, bukan tergantung pada ini. Padahal dia punya primary key. Harusnya kan ini primary key itu kan menjelaskan semuanya ya, menjelaskan ini semua. Tapi yang office hours location itu dia sebenarnya bukan dijelaskan oleh course, tapi dijelaskan oleh instruktur. Nah, ini namanya ketergantungan transitif. Nah, ini harus dipisahkan. Ini harus dipisahkan. Sehingga file A413 dia masih bentuk kedua. Nah, tadi kalau bentuk kedua harus dirubah menjadi bentuk ketiga. Pisahkan dependensi transitifnya sehingga nanti menjadi tabel bentuk ketiga. Bentuk ketiganya apa? Bentuk ketiganya adalah pertama ada tabel cost ya, tabel cost cost, kemudian atribut lainnya adalah cost description. Ini juga instruktur. Jadi sini kita bisa menambahkan instruktur ya. Tanpa kita nggak tahu dia nanti mata kuliahnya apa. Kita benar menambahkan. Nah, ciri-cirinya tadi dalam sebuah database relasional itu harus sudah menjadi bentuk ketiga. Harus bentuk ketiga. Apa ciri bentuk ketiga? Bentuk ketiga itu apabila punya primary key ya. Tabel itu sudah ada primary key-nya. Apakah primary key-nya cuma 1 atau 2? Kemudian tidak ada tadi ketergantungan parsial, tidak ada ketergantungan transitif. Kemudian kalau sudah bentuk ketiga, ini anomali-anomali sudah hilang ya. Kita bisa menambahkan mata kuliah. Jadi katanya kalau ada mata kuliah baru, bisa kita tambahkan. Di sini bisa kita tambahkan mata kuliah baru, tapi di sini tetap harus ada instrukturnya ya. Ini karena memang harus ada instruktur. Sebuah mata kuliah itu harus ada instrukturnya. Sebenarnya tergantung dari ini ya, dari desain database-nya. Idealnya memang setiap mata kuliah itu harus ada datanya nanti bisa disambungkan di sini kan. Kita bisa merelasikan ya, menghubungkan. Ketika nanti user pengen tahu
kos mata kuliah ACTC 315 itu biasanya siapa, alamatnya di mana gitu kan. Nah, maka nanti akan dihubungkan di sini. Dia akan membaca pramerke di sini. Karena pengen tahu Ray, oh Ray itu dia jam kerjanya jam 9 ke 11. Alamatnya di sini. Teleponnya ini. Jadi fungsi kenapa kita perlu membagi tabel-tabel dalam tabel kecil itu tadi untuk meminimalisir adanya beberapa anomali tadi ya. Ada anomali, insert anomali, dan delete anomali. Jadi ketika kita misalnya delete anomali, ketika kita menghapus satu data, itu tidak menghapus informasi yang di dalam data tersebut. Karena informasi sangat penting ya. Itu juga ketika pembaruan anomali, ketika kita melakukan sebuah perubahan, contoh di sini ya, kita pengen merubah nomor telepon si instruktur, kan cukup di tabel ini aja kita rubah ya kan? Tabel ini berubah. Jadi kalau ada tabel transaksi, ini saya nggak perlu ya. Ini nggak perlu nggak ada data instruktur kan. Jadi kita nggak perlu merubah. Kalau tadi kan di tabel utama yang tabel besar, berarti kita harus cari nih siapa yang instrukturnya A, kita rubah nomor teleponnya. Semuanya kita rubah ya. Kalau 1000 kita rubah. Pengen kalau ini adalah manual ya kan, sebuah file tabel besar di dalam kertas. Itu repot sekali kan. Nah, ini jadi efisien, tabel transaksinya jadi efisien di sini. Kita lihat tabel transaksi di sini ada mahasiswa dan nilai. Cukup ini aja, student dan cost dan nilai, itu 3 itu doang. Bagaimana nanti menampilkan misalnya ada user pengen tahu secara lengkap. Nah, ini kan karena sudah ada ini primary key-nya kan. Contoh gini, cost AC315 nanti ketika kita pengen tayangkan, itu apa sih deskripsinya gitu kan? Instrukturnya siapa? Nah, ini nanti akan direlasional, dihubungkan. Nah, AC315 ini, cost di 412 itu nanti akan relasi di sini. Jadi ketika user membutuhkan informasi nilai mahasiswa secara lengkap gitu ya, nilai mahasiswa, mata kuliahnya apa, instrukturnya apa, tinggal nanti di konektor, bukan yang di 413 ya, tapi nanti di sini tinggal dihubungkan ke sini aja, hubungkan ke cost yang ada di tabel A414. Karena terhubung nanti otomatis informasi di tabel A14 semuanya bisa ditampilkan, apakah itu cost instrukturnya, apakah instrukturnya. Instrukturnya juga nanti bisa dikoneksikan ke sini, karena sama-sama dalam bentuk ketiga ya. Nah, dia bisa lengkap, jadi datanya bisa lengkap semua diambil sini. Jadikan ke user, itu nanti semuanya lengkap. Nah, ini kemudian ini singkat saja. Jadi queries itu tadi ya yang di ini kan ada DBS ya, ada data query language. Ini bagaimana kita mengambil data, sortir data, kemudian menyajikan data tertentu sesuai dengan kebutuhan user. Queries itu sebenarnya ini tadi, mengambil data. Kita pengen tahu, contohnya di sini, invoice atas nama customer ini, NG ini, terus sama salespersonnya siapa aja sih, gitu. Nah, kita pengen tahu, berarti kita buat sebuah query, sebuah bahasa permintaan di dalam DBMS, sehingga nanti bisa menjawab kebutuhan user. Saya pengen tahu nih, invoice-nya nomor berapa aja sih si customer NG gitu kan. Kemudian salespersonnya siapa aja gitu kan. Maka kemudian nanti dihubungkan ada file customer, ada file sales. Nah, ini file sales itu primary key ya. Primary key, dia pasti di dalam file customer cuma ada satu kode customer. Nah, ada lebih. Tapi file customer di file sales dia banyak isinya. Nanti akan dihubungkan di sini. Dihubungkan sehingga nanti
di query ya kan, di query dengan bahasa query SQL tadi. Jadi hasilnya yang ditampilkan adalah ini. Sehingga ada sebuah tampilan, ini bentuknya tabel NG. Oh, sales 101. Sales 101, sales persen jawab, kemudian ada dua yang si NG ini 2 kali melakukan pembelian dengan info 101 dengan 103. Nah, kalau misalnya karena ini sudah terhubung ya kan antara file customer yang ada di file customer dengan file customer yang ada di sales, ini informasi semua ini bisa ditampilkan juga di sini. Tapi karena yang diminta di sini hanya nomor invoice dan sales person, berarti yang ditampilkan adalah sales person-nya. Tampil di sini nanti sales person-nya ada. Karena yang diminta hanya sales invoice sama sales person ya kan. Kalau kita pengen tampilkan semuanya, tanggalnya segala macam bisa. Atau alamat ini, alamat customer-nya, kotanya, kemudian nanti misalnya ada nomor telepon itu bisa juga tampilkan. Karena sudah terkoneksi ya, sudah berelasi antara tabel atau file customer dengan file sales. Ini contoh bagaimana merelasikan. Nanti teman-teman juga tadi ketika membuat tabel ini sampai bentuk ketiga, jadi mendesain database dengan pendekatan normalisasi itu dikatakan selesai kalau sudah dalam bentuk ketiga ya, bentuk ketiga. Ada primary key-nya, kemudian ada foreign key-nya. Nah, ini kan belum ada foreign key-nya ya. Jadi foreign key-nya nanti bisa ditambahkan di sini. Kita mau bentuknya ini bisa juga dihubungkan, ada hubungan ya. Database, menandakan database relasional berarti ada hubungan antara customer dengan customer. Juga kalau yang di sini nanti ada hubungan antara instruktur dan instruktur yang ada di file tabel 414 dengan tabel 415. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya lebih simpel lihat video ya. Iya, di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya baru lihat. Ada sistem manajemen data terdapat sebuah skema yang dimana skema ini dibedakan menjadi 3 skema level. Itu konsep eksternalnya ini mengapa dan lain ada skema internalnya ada ya, cuma memang ini kan skema internal. Kalau kita skema internal itu maksudnya kita melihat langsung, ini kan ada kita membedah langsung. Jadi memang yang kita pelajari, yang kita lihat di sini adalah eksternal ya, niatnya sih eksternal sama konseptual gitu kan, konseptual sama eksternal. Internalnya nggak kelihatan, emang nggak kita liatin di sini. Kalau mau dilihatin bisa aja, cuma kan kebetulan di bukunya itu nggak ada. Maksudnya internal itu kan tadi ya. Nah, skema internal kan ini nih. Ya. Sebuah tabel inventory ini sebenarnya penjelasan dari ini ya. Sebuah tabel inventory itu isinya ada item number, description, kemudian tipenya ini. Ya. Ini kebetulan memang di bukunya nggak ditampilin. Tapi kalau kita mau melihat langsung, melihat database langsungnya, atau disebutnya physical data, physical view-nya, kita bisa melihat. Cuma memang karena di bukunya itu nggak kelihatan, saya juga nggak bisa menjelaskan skema internalnya itu seperti apa, karena nggak ada, saya nggak tahu ya kalau di buku ya. Sorry, saya lihat dulu.
Jadi nggak lihat. Ya, emang kayak contoh yang kita bahas terakhir ini, desain, itu nggak dilihatin tipenya apa. Ya, di buku sih nggak ada. Tapi sebenarnya kalau kita lihat langsung, kita mendesain langsung, itu ada. Internalnya ada. Kan nggak mungkin kita membuat tadi ya, membuat tabel-tabel itu kan nggak mungkin melihat tipe datanya apa, elemen datanya apa aja. Itu nggak mungkin. Pasti ada. Cuma memang tidak disampaikan di sini. Karena di buku juga nggak disampaikan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat langsung, jika terjun langsung membuat database, tadi gimana kita mempartisi dari tabel besar ke tabel kecil, itu kelihatan. Emang internalnya kelihatan. Itu ya. Terima kasih, Pak. Ratu ya. Itu ya. Ya, makasih sama-sama. Bagus ini. Hari ini bukunya nggak detail memperlihatkan. Kalau detail banyak lagi bahannya, materinya bikin pusing lagi. Tapi secara praktek ada internal. Ya. Salah satu keunggulan database meminimalkan adanya redundansi data atau duplikasi data. Sedangkan pada akuntansi itu kan model pembukanya secara double entry sehingga mungkin adanya data yang sama. Ya, apakah kita dapat merubah pencatatan? Oh, enggak merubah. Double entry itu kan itu ya, misalnya gimana? Contohnya mau gimana? Senior. Biar langsung praktek aja. Gimana misalnya? Boleh dikasih contoh? Lalu Senior ada nggak? Iya, Pak. Oh, contohnya kayak gimana? Pembukanya gimana misalnya? Jadi kan misal kalau kita ada penjualan barang gitu ya, Pak. Jadi kan kita menjurnal, kita menerima kas dan juga kita menjurnal adanya sales revenue. Jadi di situ kan ada double data gitu, Pak. Jadi jumlahnya itu, jumlah kas yang kita terima itu kan ditulis ke dalam 2 data gitu, Pak. Jadi apakah mungkin kan kalau kita misal menggunakan sistem database ini akan merubah sistem pencatatannya gitu, Pak? Ya. Gini, kalau kita membuat, kalau bayangan saya gini, ketika kita menginput data penjualan ya, berarti kan ada misalnya barang yang keluar gitu kan, berarti kemudian ada uang yang masuk. Sebenarnya bukan data yang sama itu kan ya. Jadi kan data yang berbeda, ada pengeluaran, ada penerimaan gitu. Jadi yang dimaksud redundansi itu, atau yang dimaksud kalau di sini mau menyebutnya redundansi ya, contohnya redundansi atau duplikasi. Duplikasi kan memang datanya benar-benar sama gitu. Kalau double entry kan berbeda ya, itu kan ada yang pengeluaran, ada yang penerimaan. Kalau duplikasi kayak misalnya tadi yang sistem file tadi, sorry mana ya? File. Nah, ini redundansi atau pengulangan dia. Pengulangan dia fakta A dicatat di master file 1. Data yang sama gitu. Maksudnya misalnya dia terima kas 100 dicatat dan disimpan di dalam file 1, sedangkan di master file 2 itu dicatatnya juga kas 100 gitu. Jadi 2 kali nyatet. Nah, 2 kali nyatet redundansi atau duplikasi data, 2 kali nyatet kan. Ini kan bisa jadi salah ketik, bisa berpotensi salah ya kan, misalnya tadinya 100 menjadi 1000 atau menjadi 10. Ini kan ada potensi kesalahan di situ. Itu namanya redundansi. Tapi kalau di akuntansi double entry itu karena memang yang berbeda gitu. Akun yang berbeda kan. Bukan sama. Kalau dia di inputnya sama, misalnya masuk kas 100, kemudian di input lagi 100, nah itu baru redundansi. Nah, kalau di database itu enggak
nggak akan terjadi redundansi. Jadi ketika dia mencatat tanggal sekarang tanggal 20 April ada penjualan 100. Maka yang dicatat adalah ada penerimaan kas 100 ya kan. Kemudian ada penjualan 100. Itu kan dua hal yang berbeda ya kan. Bukan duplikasi. Itu yang berbeda gitu. Tapi bisa juga di sistem itu dibuat misalnya ada sekali aja gitu ya. Ada penjualan tunai. Dia memilih penjualan tunai ini misalnya dalam sebuah user interface ya. Penjualan tunai dia ngisinya sekali aja penjualannya 100. Maka sistem akan dibuat secara otomatis ketika ada penjualan tunai 100 maka akan terbentuk sebuah data kas masuk sebesar 100. Itu bisa juga, nggak perlu menginput kas 100 itu bisa juga. Karena itu berarti sudah baku ya kan, sudah baku. Sistem itu bisa dibuat seperti itu. Jadi cukup sekali input penjualan tunai sebesar 100. Maka nanti di dalam data sales ada penjualan 100. Kemudian di data lain, di tabel lain, itu bisa secara otomatis ditambahkan 100. Tergantung bagaimana orang mendesainnya. Bisa juga nggak perlu ditambahkan, bisa juga. Jadi ketika membuat report, itu sudah didefine bahwa kalau ada transaksi penjualan 100, transaksi tunai penjualan 100, maka otomatis reportnya akan menyajikan ada penambahan kas 100. Itu bisa juga. Jadi memang tergantung desainnya ya. Dia bisa aja dua kali menginput penjualan 100, berarti nanti ada kas 100, itu bisa juga. Atau cukup menginput sekali penjualan 100, tapi sistem akan membentuk data sendiri secara otomatis, nanti akan menambahkan di akun kas bahwa akan ada penambahan 100 dari penjualan tadi itu. Itu kan bukan redundansi karena berbeda, itu kan satu penjualan, satu akun kas. Kan. Tapi bisa juga nggak dibentuk kas itu. Tapi nanti pada saat report, dia harus membaca tabel penjualan. Ketika ada data penjualan tunai, maka harus otomatis akun kas gitu. Jadi ya selera nanti, selera bagaimana desainnya. Tapi biasanya yang data yang baik itu harus tercatat ya, harus ada datanya. Kalau gitu kan nanti akan aku bingung juga ya. Dia sebenarnya ini juga sih. Kalau kita membuat kode itu berarti kan akan semakin banyak kode ya kan, banyak kode. Sekarang ada pilihan mau banyak kode tapi sedikit penyimpanan atau banyak penyimpanan tapi kodenya dikit, nanti pilihan jadinya. Iya. Kalau menurut saya itu bukan redundansi. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak. Ya. Jadi kan sudah dibahas yang mengenai keunggulan-keunggulan dari pendekatan database ini dibandingkan dengan pendekatan file gitu Pak. Dan tadi juga disebutkan kalau tidak salah oleh Adam ya, kalau kadang-kadang data ini bisa aja mengalami kerusakan sehingga sistem database itu jadi terganggu gitu Pak. Nah, selain kelemahan seperti kerusakan data tersebut, apakah terdapat kelemahan-kelemahan lain yang mungkin terjadi dalam sistem database ini sehingga nantinya diperlukan antisipasi dalam mengatasi kelemahan tersebut, Pak? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Kita kembali lagi ke materi pertemuan pertamanya, ada ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi sebenarnya database ini bisa digolongkan sebagai sebuah sistem ERP ya kan. Ini bisa aja database ini mengakomodasi berbagai proses bisnis ya, menyatukan berbagai proses bisnis sehingga data itu menjadi terpusat. Bayangkan kalau misalnya ada satu proses bisnis berubah, database juga akan berubah. Database berubah, ini akan merepotkan. Apakah perubahannya tergantung perubahannya. Apakah perubahannya itu perubahan besar atau kecil? Atau perubahan itu mempengaruhi tempat lain atau enggak, gitu kan? Nah, kalau mempengaruhi itu berarti bisa perubahan besar. Nah, kelemahannya database itu, kalau ada perubahan, apalagi perubahannya itu berdampak ke sistem lain, ke tabel-tabel lain, nah ini akan sangat merepotkan, ya kan? Nggak cuma merepotkan, butuh biaya juga pastinya, ya kan?
kita sudah desain, udah matang, kemudian ada perubahan proses bisnis, kemudian menjadi merubah sistem, database itu berubah. Nah ini kan merubah sistem, apalagi kalau pengembangannya itu awalnya dikembangkan oleh pihak ketiga, butuh dana besar ya kan. Membuat database itu butuh dana besar ya, apalagi kalau sistemnya besar, dananya besar. Kalau SDM kita kurang, mau nggak mau kita harus rekrut dari programmer lain ya kan. Ini butuh dana besar. Ada perubahan, berarti kita harus manggil lagi, butuh dana lagi. Nah ini memang satu kelemahannya seperti itu. Selain dari kerusakan data ya, gitu ya. Iya Pak, kalau untuk mengatasinya itu biasanya ada pencegahan di awal atau bagaimana ya Pak? Iya. Yang pertama intinya ketika ada perubahan, contoh ada perubahan, ini harus dikomunikasikan ya, dikomunikasikan. Jadi biasanya nih dalam prakteknya ketika ada perubahan, itu sebelum ada perubahan itu sudah diinformasikan nih ke, biasanya kalau di kantor itu ada unit TI ya, ada unit TI, kemudian ada unit teknis. Teknis ini yang pegang misalnya akuntansi gitu ya, yang punya aplikasi akuntansi. Ketika ada perubahan kebijakan baru gitu kan, ada akuntansi baru, ini harus segera dilaporkan. Nah, kan kebijakan itu kan nggak ujuk-ujuk ada kan, pasti ada rapatnya gitu kan. Nah, ketika ada rencana perubahan, itu harus segera dikomunikasikan ke unit TI-nya. Komunikasikan, kemudian nanti harus dilihat nih, lihat bareng-bareng. Oh, kalau ini jadi kebijakannya, perubahannya apa? Berdampak enggak? Gitu. Nah, ini nanti kita bisa meminimalisir dampak-dampaknya. Apakah nanti bisa enggak? Misalnya, ini nanti akan ada win-win solution ya. Misalnya ada komunikasi, perubahannya seperti ini loh. Wah, ternyata dampaknya besar. Susah nih secara teknis, database nggak bisa perubahan seperti itu. Boleh nggak perubahannya begini-begini gitu kan. Nanti teknisnya database ini bisa berubah kalau perubahannya seperti ini, bukan yang diharapkan. Itu nanti akan ada negosiasi. Nah, kemudian nanti akan ada diskusi juga di unit teknis. Ini kalau perubahannya begini, ini nggak bisa secara teknis. Kira-kira kalau berubahnya seperti ini, sepanjang itu masih setujuannya sama, bisa enggak gitu. Nah, ini sering nanti ditemui ketika teman-teman mendesain database atau membuat sistem informasi, sering sekali ditanya ada perubahan-perubahan yang sulit untuk dilakukan gitu ya. Dilakukan karena berdampak besar atau tidak bisa diakomodasi dalam sebuah sistem informasi atau dalam database. Intinya adalah komunikasi ya, inilah komunikasi. Ketika ada perubahan, itu harus segera disampaikan. Ada diskusi antara unit teknis dengan unit IT-nya. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan nanti akan muncul di dalam database, sistem informasi itu akan bisa diminimalisir. Itu ya. Ini bagus sekali pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait material relation database, menurut Bapak dalam pembuatannya itu kira-kira ada nggak ya Pak treatment-treatment khusus atau poin-poin khusus, penekanan khusus untuk kita lebih bisa maksimalin pembuatannya ke depannya gitu loh Pak. Hampir sama kayak yang diajukan sama Mbak Made tadi, tapi ini nih ya poin-poin yang penting yang benar-benar bisa yang harus kita perhatiin supaya ini bisa lebih baik lagi ke depannya gitu loh Pak. Hasilnya lebih bagus gitu Pak. Oke. Ya memang susah gampang ya, itu gampang susah ya membuat mendesain database itu. Sebenarnya di unit teknis itu kan nggak paham betul probisnya itu seperti apa sih. Si programmer atau desainer database itu kan dia cuma paham secara teknis ya, dia tahu bagaimana data itu bisa saling terhubung, bagaimana data itu nanti ketika dipanggil itu bisa cepat, bagaimana tidak terjadi konflik data gitu kan. Dia hanya tahu teknis di dalam pengembangan database atau sistem informasi. Tapi sebenarnya yang penting juga adalah
si desainer itu paham betul proses bisnisnya, gitu kan. Dari tadi yang di awal saya sebutkan, si desainer itu harus paham betul kebutuhan user, gitu. Kalau kita bisa memaksimalkan desain database ini, kita harus paham betul kebutuhan user itu seperti apa. Jadi kebutuhan user itu tidak hanya kebutuhan sekarang, tapi kebutuhan ke depan. Nah, kita juga harus bisa kebanyakan ya si desainer database atau programmer itu harus punya visi yang ke depannya. Nanti ke depan itu seperti apa gitu kan. Banyak menghayalnya, jadi banyak menghayalnya ke depan seperti apa. Kalau begini gimana gitu kan. Kalau itu gimana kayak tadi. Mungkin nggak ketika kita membuat sebuah tabel instruktur tadi ya, kan tabel instruktur dalam bentuk ketiga, mungkin nggak nama instrukturnya sama gitu. Ini kan juga harus dipertimbangkan kan. Kalau misalnya ada nama instruktur sama, pasti ada yang berbeda gitu kan. Pasti ada yang berbeda. Nanti ketika kita membuat primary key, ini harus bisa menentukan kira-kira atribut apa yang pas untuk menjadi primary key di dalam di dalam tabel instruktur gitu kan. Apakah nama nggak mungkin jadi primary key. Primary kan harus unik kan, nama harus bisa sama. Apakah email mungkin bisa menjadi primary key karena nggak ada email yang sama. Dua orang nggak ada email sama gitu kan. Nah ini seninya kita harus bisa menentukan sebuah atribut yang bisa dijadikan primary key. Nah, ini intinya gitu. Tadi kita harus paham betul kebutuhan user. Kemudian kita juga harus bisa membayangkan ke depan itu seperti apa. Jadi hingga kita ketika mendesain database itu udah semuanya itu bisa tercakup gitu di dalamnya. Sehingga ketika ada masalah-masalah, ya pasti ada masalah ya, semua hidup pasti ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah berarti kita mati kan, selesai hidup gitu. Semua hidup pasti ada masalah. Cuma bagaimana kita nanti meminimalisir, menjaga bahwa masalah itu tidak besar, menimbulkan dampak yang besar kepada kita. Ya kayak gitu. Jadi harus paham betul kebutuhan dari user. Siap izin Pak, berarti yang emang diperlukan sama seorang desainnya itu kreativitasnya sama memenuhi yang dibutuhkan sama view-nya itu ya Pak? Ya, nah jadi kebutuhan di sini apa? Nah kalau kita sebagai akuntan, ya kita sudah punya modal ya, paham betul proses bisnisnya seperti apa, dalamnya nanti datanya apa aja, kita tahu betul. Dalam bagaimana nanti kita bernegosiasi dengan programmer, karena programmer itu kan manusia ya, punya keterbatasan juga. Kita nggak mungkin bisa semua kebutuhan kita bisa dipenuhi semua oleh programmer. Nanti akan ada tadi win-win solution-nya. Apa sih yang kira-kira bisa ditoleransi gitu ya? Yang nggak harus sama persis dengan kebutuhan user, tapi sebenarnya tujuannya itu tercapai gitu. Jadi memang di sini ada komunikasi yang baik ketika kita mendesain sebuah database atau sistem informasi. Itu ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Oke. Ini udah hampir setengah 1, nggak sempat latihan gitu. Oke, kita break dulu aja ya, break. Nanti mungkin ada yang sholat, silahkan. Kemudian nanti diselesaikan ada latihan di LMS kita. Di pertemuan keempat ada latihan. Kita membuat database relasional dari sebuah tabel besar. Jadi silahkan dibuat sesuai dengan tadi prosedurnya gimana. Kita buat bentuk pertamanya dulu. Kalau emang tabel ada bentuk pertama berarti kita tinggal partisi ya kan, kita pecah-pecah nih menjadi beberapa tabel kecil yang harus dalam bentuk ketiga kan. Kira-kira apa bentuk ketiga, apa ciri-cirinya? Berarti dia sudah punya primary key. Sebuah tabel kalau sudah tidak ada potensi untuk terjadinya anomali, apa itu update, insert ataupun delete, berarti dia sudah menjadi bentuk ketiga. Jadi teman-teman bisa membayangkan. Jadi seni membuat database salah satunya adalah menghayal kira-kira ini udah hilang belum? Nah, kalau ada yang baru bisa nggak dimasukin? Gitu. Semuanya lengkap nggak kalau kita masukin baru? Kalau kita menghapus atau memperbarui gimana? Gitu ya.
Jadi kuncinya adalah kita memahami tadi anomali. Gitu ya. Baik, kita break salat dulu. Kemudian langsung mengerjakan latihannya. Sementara saya tutup ruang meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Selamat, Pak.